memintanya itu orang, bahkan orang yang disayangi, entah itu dari karyawan, entah itu dari keluarganya sendiri. Itu yang saya tangkap. Pagi-paginya ditelepon balik, ada apa Mbak? Mbak Tini sudah tidak ada. Ketika meninggal kaget, bicara dengan tumbal menumbal atau orang yang meninggalnya itu tidak wajar. Bahasa tumbal itu berarti kan orang yang dikorbankan dan sudah meninggal, tapi sejatinya itu dia belum waktunya meninggal. Nah, ketika kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lintang Misteri dengan saya Gus Muhyiddin. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu meraih rezeki dan panjang umur ya, dari Sabang sampai Merauke. Marhaban ya Ramadan, amin ya rabbal alamin. Oh ya teman-teman Lintang Misteri, alhamdulillah tim Lintang Misteri sudah mencetak lagi kaos Lintang Misteri. Bagi teman-teman yang mau pesan bisa hubungi WhatsApp saya 08578 607707. Dimanapun kalian berada, nanti kita bisa kirim. Harganya lengan pendek 80.000, yang lengan panjang 90.000. Nanti sisanya insya Allah kita donasikan ke anak yatim piatu, biar kita selalu dan berkah dan berkah menyertai. Nah, kali ini Lintang Misteri sudah ada narasumber namanya Aidofik. Mas Aidofik ini akan menceritakan pengalaman mistisnya. Ini sangat tragis ya, sangat tragis banget. Karena ketemu seseorang pernah melakukan perjanjian gaib, dan di situ istrinya menjadi korban tumbal yang pertama. Jadi si pelaku ini aktivitasnya sebagai jurumudi laut, mencari ikan ya. Oke, sebelum kita cerita, sapa dulu dong Mas Aidofik, teman Lintang Misteri yang sudah lama tidak ketemu, mungkin 1 tahun yang lalu. Apa kabar Mas? Alhamdulillah, sehat Mas. sehat. Walaupun cuaca ini ada perubahan musim sehingga agak selepek. Pakai sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Mas Muhyiddin gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Mas. 1 tahun yang lalu ya Mas ya? Iya. Banyak. Ngomong-ngomong, jenengan masih punya apa YouTube ya Mas? Saya tidak punya YouTube, cuman sekarang saya punya konten tapi di Facebook pribadi, tidak membuat website atau halaman. Itu untungnya untuk ya lucu-lucu lah, hiburan daripada Hiburan. Yang video real itu durasinya biasa berapa menit Mas? ya paling sekitar 50 menit. Jadi kalau kalian itu mungkin penasaran juga bisa lihat kontennya di Mas Muhyiddin yang di YouTube, atau melihat di akun saya Aidofik Simbarpe Pak Emai. Minum dulu Mas. Markindil, mari kita ngindil. Minum dulu Mas, tanya Mas, monggo. Biar enggak sepaneng Mas ya. Minumnya segini, perut saya kayak kolam renang Mas. Alhamdulillah, udah siap Mas? Nah, udah. Alhamdulillah Mas Aidofik sudah siap ingin menceritakan pengalaman mistisnya yang sangat tragis. Jadi ini jangan ditiru ya, diambil hikmahnya saja. Tak perlu lama-lama lagi, langsung aja ke ceritanya, jangan di skip ya, biar teman-teman tahu ceritanya dan bisa mengambil hikmahnya dari pengalaman Mas Aidofik. Lintang Misteri antara dan mereka ada. Monggo Mas, awal ceritanya gimana sih kok sampai kejadian sangat tragis? Itu untuk sedikit cerita ya, mungkin ini pengalaman saya itu bukan paranormal, bukan ahli hikmah maupun ahli supranatural yang seperti di sebelah. Saya ini juga aktivis dalam keorganisasian, juga di situ juga mempunyai teman
Kebetulan itu pada tahun 2000-an Mas, di tahun 2020 kalau nggak salah itu saya melihat atau diajak teman saya itu beliau itu mensababiai atau menolongi, yang mana ceritanya itu kalau saya melihat itu tidak dari awal. Makanya kita juga harus benar-benar pintar untuk mengkonsumsi mana-mana itu yang harus kita percayai atau tidak. Begini ceritanya. Jadi ada satu keluarga itu yang pertama seorang laki-lakinya itu seorang pelaut Mas. Laki-lakinya itu seorang pelaut, terus istrinya di rumah itu hamil tua 8 bulan. Terus ada anak perempuan ya sudah perawan lah, umur sekitar 18 tahunan itu. Ketika itu saya masih ngobrol-ngobrol dengan teman saya dipanggil, dimintai tolong, saya kan ikut. Saya ikut ke sana itu memang di dalam keluarga itu masih ada interaksi ya mungkin coro bahasa kene mono ya kesurupan atau ya aku kayak kesurupan. Ketika saya diajak teman saya datang di rumahnya itu langsung ada gejolak, ada interaksi dengan si anaknya itu, si perawannya itu yang 80 tahun, namanya itu Sinta. Mbak Sinta itu kesurupan, ini nama saya selamarkan. Mbak Sinta itu kesurupan ketika pulang kerja, kesurupan main, pulang kesurupan. Kesurupannya itu unik, kadang kesurupannya itu seperti kesurupan pocong itu loh Mas, tangan sedekap tapi kaku. Nah ketika disembuhin atau didoain sama teman saya itu alhamdulillah 1 hari 2 hari sudah normal, sudah nggak sering kesurupan lagi. Nah setelah itu saya ketemu teman saya, gimana Mas itu keluarga yang kemarin Mas sembuhin? Ya ini masih ada lagi, soalnya ibunya itu juga ada gangguan, padahal beliau itu juga masih hamil tua. Pak Melu Pok, saya itu bukan orang ahli hikmah atau orang spiritual, saya tertarik ikut. Saya ikut nonton lah kasaran ini, nonton tapi ya cuman menonton seperti ya mungkin kaya nek ana apa-apa kuwi ndelok pengalaman. Ketika ibunya itu namanya Ibu Tini. Bu Tini itu ketika kan itu sudah berbaring di apa ya? Amben, kasur, di kasur. Itu lirik, enggak lama badannya panas dan ingin mencekik dirinya sendiri. Nah, versinya teman saya itu yang ada di dalam tubuhnya itu akan membunuhnya. Soalnya dia itu di luar kendali. Nah, setelah diobatin, sudah sadar. Ketika sudah sadar, berhubung dia mempunyai kehamilan, teman saya menyarankan, tolong ini dicek ke rumah sakit. Barangkali ada sesuatu yang berdampak pada kehamilannya. Ketika dicek di rumah sakit, normal, bayinya sehat, dan apa-apa nggak ada apa-apa Mas, aman, oh berarti ya nggak apa-apa. Langsung pulang. Lah terus sudah saya anggap itu kan sudah nggak ada unsur belakangnya, seorang terusane maneh. Lah terus ketika itu saya ikut dongengan, penasaran terus engko nek nganu maneh ngabari lah kemungkin itu Mas pas nganu nih Mbak Tini itu masih ada keberlanjutannya. Kata teman saya itu mendapatkan cerita dari keluarganya Mas,
mendapatkan cerita dari keluarganya itu begini. Mbak Tini kui adiknya Mbak Tini yang cerita. Anu masuk Mbak Tini kui pernah ngomong, bojoku Pak njaluk loro maneh. Kan kaget. Teman saya itu si Agung itu kaget. Loh kok njaluk loro maneh ki sapa? Agung mempunyai firasat anaknya itu ada gangguan, istrinya juga ada gangguan. Lah, lalu malu menanyakan suaminya di mana. Nah, itu awal ceritanya, makanya barulah saya masuk. Oh, alah berarti ini mungkin ada dampak dari suaminya. Suami kerjanya apa? Seorang pelaut. Nah, seorang pelaut. Nah, terus teman saya menyarankan, ini yang namanya pelaut itu mungkin ya tidak bagian semua pelaut itu mempunyai suhu ya. Tidak, mungkin barangkali 1-2 atau berapa itu kan. Kata teman saya itu yang namanya pelaut itu pasti mempunyai suhu atau backingan ahli supranatural, apalagi yang berhubungan dengan laut. Ada kalanya itu dengan kiai, ada kalanya dengan mbah, ada kalanya dengan siapalah, pokoknya yang dianggap merasa pintar lah, orang pintar. Nah, terus salah satunya itu bilang, ada mas yang saya kenal itu 2, yang satu di daerah sini, maaf saya tutupin, semisal daerah Wetan, yang satu daerah Kulon. Nah, ketika ditanyakan oleh adik-adiknya, maksudnya bagaimana kok Mbak Tini itu bilang akan meminta 2 lagi itu, Mbak? Tanya kepada dukun atau backingan dari suaminya Mbak Tini itu yang di daerah Kulon. Wah, saya nggak tahu itu, saya nggak tahu itu. Nah, sudah tahu, lalu adiknya Mbak Tini itu tanya yang supranatural, ahlinya suaminya Mbak Tini itu yang di daerah Wetan, daerah timur. Pak, ini Mbak Tini sakit, tapi pernah bilang suaminya mau minta 2 lagi, itu maksudnya apa? Penasaran toh? Penasaran. Orang-orang tahu nih ngomong kok tapi kok panjang loro maneh, apakah antara Mbak Tini dengan suaminya itu sudah pernah komunikasi ketika sebelum pemberangkatannya atau gimana, minta 2 itu 2 karyawan atau 2 orang tumbal, kan kita masih bertanya-tanya. Saya penasaran itu. Saya penasaran. Nah, terus ketika adiknya Mbak Tini itu menanyakan, iya, kui loro kui dia minta karena apa? Perolehan yang sudah didapatkan oleh suami Mbak Tini itu sudah di luar batas, makanya minta. Nah, terus berarti kaya itu bilang, yo kok kuwi, ini Pak njaluk, tapi wis ora kok rupa sajen, tapi wis ora rupa sajen maneh. Pertamanya memang sajen, tapi naik peralatannya. Gambarnya tipu dayanya itu seperti itu. Pertama mintanya kembang, mintanya itu kepala kerbau. Nah, itu lama-lama itu pasti dia akan memintanya itu orang. Bahkan orang yang disayangi, entah itu dari karyawan, entah itu dari keluarganya sendiri, itu yang saya tangkap. Nah, setelah itu teman saya itu menangani Mbak Tini itu pas hari ke seminggunya Mbak Tini itu kumat. Saya nggak tahu, teman saya juga habis pulang dari Cirebon, kelelahan, HP dicas sampai terlelap, tidur sampai pagi. Jam 1:30 dari adiknya Mbak Tini itu telepon terus, kata teman saya itu. Telepon terus, lah setelah telepon terus, pagi-paginya ditelepon balik, ada apa Mbak? Mbak Tini sudah tidak ada. Ketika meninggal kaget, teman saya Agung itu kaget. Lah bayinya bagaimana? Bayinya ikut meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, seperti itu. Lah, cerita yang seperti ini itu kalau saya simpulkan itu nantinya itu juga
takut ketika menjadi kontroversi, Mas. Ya ini cerita ya juga kita harus bisa meluruskan, Mas ya. Iya. Ketika kita kok berbicara dengan tumbal menumbal atau orang yang meninggalnya itu tidak wajar. Bahasa tumbal itu berarti kan orang yang dikorbankan dan sudah meninggal, tapi sejatinya itu dia belum waktunya meninggal. Nah, ketika kita sudah berasumsi yang seperti itu, maka orang-orang yang di luar kita pasti akan bingung. Akan bingungnya itu bagaimana, Mas, burung jatai mati tapi kok wis mati, berarti nanti arwahnya kemana? Apakah dedek ke kloso, apakah nanti dedek ke genjel amben, genjel kursi, lalu bagaimana? Nah, ini nantinya itu kita akan ada kontroversi antara sing bener di mangke ora mercaya ini karo takdiri pangeran. Padahal kita tahu wong sing arane wong sudah wis meninggal itu pasti akan disulke. Wes wae mati ya wes mati. Jadi saya pernah punya pengalaman seperti itu juga, Mas. Ketika saya, ini pengalaman saya tadi kan, itu kan pengalaman saya lewat jalurnya Mas Agung, teman saya. Ini juga saya pas pernah ikut apa ya, padi-padi itu masang, saya kan pernah mengikuti padi-padi pasang itu loh, dekorasi manten itu tidak rias pengantin di daerah pesisir. Di daerah pesisir itu saya kenal Pak D-nya calon manten. Dia itu ex dari jurumudi nahkoda. Jurumudi itu nahkoda. Itu bilang, "Pak, nahkoda itu enak ya, Pak ya." Ora, Mas. Aku wis tobat, aku wis wegah. Kapalku wis tak dol, jaring-jaringku wis tak dol. Lah kok isone, Pak? Neng opo? Nah, dia bilang kalau nggak salah itu namanya Pak Parman atau Pardi, itu lupa. Itu Pak Pardi lah. Pak Pardi itu bilang, "Nah, neng opo Pak isane sama nih?" Kebetulan dia juga tahu ngaji, sudah dekat dengan kiai, makanya dia agak syukur kelangan kelangan pekerjaan lah, syukur aku kerja ning darat koyo umume, daripada nantinya itu aku wis kedarung koki engko nek dampak karo keluargane karo anake. Memang seperti itu. Ketika kok Pak Parman itu bilang, "Iya Mas, kadang aku kuwi mbiyen donge aku dadi donge iki apa? Ketika saya menjadi nahkoda, itu saya memang kenalan orang pintar, saya minta dibantu. Saya kenal dengan kiai ini yang ahli seperti itu, tahu barang-barang seperti itu, saya minta dibantu. Bahkan itu saya tuju." Nah, Pak Parman itu bilang, dekengan dari Pak Parman waktu jadi juru mudi atau nahkoda itu dekengannya orang 7. Jarang sekali yang namanya juru mudi atau nahkoda itu mempunyai satu dekengan. Jarang, katanya Pak Parman. Ini versinya Pak Parman. Nah, terus bagaimana, Pak? Iya. Yang pertama berdoa mungkin ya nggak tahu doanya apa, yang penting saya minta tolong dia berjanjian tak tolongi ono apa-apa, nanti yang penting aku bagian. Itu biasa. Ini biasa minta bagian-bagian itu, walaupun dia itu tidak ikut melaut, tapi ketika pulang dari melaut oleh cipratan. Nah, enak jadi dukunnya jurumudi itu enak. Dapat uangnya sebagian. Iya. Nah, seperti itu. Nah, terus ketika Pak Parman itu biasa-biasa saja, ketemu dengan salah satu orang, langsung signifikan hasilnya itu. Hasilnya melaut itu tadinya itu hanya untuk pulang, bagi-bagi uang pada karyawan, untuk bayar utang, ninggalin keluarga, untuk mau berangkat lagi, itu sudah cukup fresh. Tapi ketika menemukan satu orang pintar, signifikan, Pak lah, dia merasa kaget. Iki kok tidak seperti umumnya. Begini loh, yang namanya rezeki itu biasanya cuma oleh 50.000, kok moro-moro kok oleh 1 juta. Nah, kan kaget. Aman pura ki, kagetnya seperti itu Mas. Tanya, Mbah,
iki jos kesampean dungone ya. Aman pernah aman 1 tahun 2 tahun aman pancen aman. Ketika pertama mintanya wes pokoknya sampean yo sementing ngeki aku syarat wae. Aku butuh menyan, aku butuh apa, rego rambe ritual, sementing aku ditukokke. Tukokke kiye. Terus diberi cake sangune Mbah. Nah, seperti itu. 2 tahun 3 tahun seperti itu aman. Nah, terus ketika berapa 5 tahun kan semakin kaya bilang dahnya sampean ora apa-apa sing penting aja nggo ibadah kono nih njaluk ke Pak Parman piye Dik kono pusat duwite aja nggo ibadah pun nggo mangkat kaji. Pak Parman langsung kaget, lah aja mangkat kaji iki duit halal apa ora? Tanya saya Pak Parmannya itu, ketika saya tanya ini aku goblok apa priye ya, aku maling ora, kalau nggo ibadah kan aku maling kan kurang resik. Lah iki kan aku hasil kerjaku dhewe, cuma rezekine iki kuwi ya. Lah coke njaluke Pak, aku coke sampean njaluke kan ora karo pangeran coke ya. Ya mpung aku kan njaluk dongake Kang, aku ora ngerti ya. Lah ketika itu kono dari pusat njaluk ndas kebu. Wes Pak ora apa-apa wes. Sekarang tradisi wong nyatane orang pesisir pun yang namanya nyadran atau sedekah laut membuang atau memberi sajian kepala kerbau itu sudah biasa, suara popo paling das kebu kolo-kolo. Nah setelah itu 7 tahunnya itu dari juru kuncinya atau suhunya itu Pak Parman bilangnya gini Mas, ini dari pusat njaluk Pak, njaluk keluargane sampean orang wong sing disenengi sampean Pak diteruske apa ora. Untungnya masih dibahas seperti itu, mau diterusin atau tidak, langsung Pak Parman putus stop, sudah Pak cukup wes iki sementing aku sih ono duit perahu tak dol jaring tak dol, sudah. Dia kerja di darat itu pun masih dihantui Mas, merasa dihantui. Maksudnya dihantui itu itu uang normal atau tidak yang saya dapatkan selama 7 tahun itu. Soalnya itu ketika 7 tahun kok moro-moro jaluke kok akeh kowe. Biasanya paling jaluke kuwi sirup, kok jaluke kok kopi susu kan kowe. Lah ketika dia sudah lepas dari nahkoda, bahasanya pensiun, dia usaha di rumah. Wes usaha sithik ora apa-apa, sing penting berkah, keluargaku aman. Mereka kok kiai melu ngaji. Sekarang tukang apa Mas? Tukang adzan. Itu dari mantan nahkoda yang mungkin sedikit lagi akan menyemplung di dunia pertumbalan, dia menyetop menjadi apa? Tukang peradanan. Itu. Ya mungkin itu saja pengalaman saya. Jadi untuk itu kita jangan enak lah punya orang, punya dekengan yang mana orang itu bisa menginstankan pekerjaan kita. Wes sing penting kita ndonga njaluk selamat, rezeki ben lancar, ben luber, tapi yo ndelok sing ndongake kuwi sapa, njaluke karo sapa. Ini seperti itu Mas. Jadi mungkin adanya cerita itu tetap harus kita ambil hikmahnya. Jangan kita keenaan padane kaya ngene wis Mas. Sampean kenal karo, ini sedikit melenceng dari konten misteri lho. Sampean karo wong wedok, pertama njaluk apa? Aku njaluk permen. Jadi njaluk apa yo Mas mangan. Wis paling mangan. Wis parek wis kedarung nyaman njaluk apa? Tukoke vario. Ya tukoke apa? Brio. Ya tukoke omah. Ya ora Mas. Nah seperti itu. Jadi enak temen kowe kene sing ngeki, kowe njaluk apa-apa tak turuti, tapi kok kowe ora iso ngeki aku. Nah, itu biasanya itu tetap yang namanya kita meminta dengan selain Allah, dia akan meminta timbal baliknya. Ora usah kok karo demit menungso bae
kadang sering dibantu pasti akan ada unsur minta timbal balik manusiawi. Terutama Mas ya, tinggal langsung keluarga Mas ya. Iya. Ya pokoknya orang yang dia sayangi. Iya. Nah, itu saja Mas. Mungkin untuk teman-teman subscriber atau yang menonton channel dari Lintang Misteri bisa mengambil hikmah ini. Saya bukan seorang kiai, bukan seorang ustadz, bukan seorang paranormal, bukan seorang ahli hikmah atau ahli-ahli apa. Saya cuman ahli ngomong. Mungkin ucapan saya itu tidak ada maknanya, hanya omong kosong, ya saya minta maaf karena saya mungkin bisa dikatakan serpe bakolobat. Nah, kita kembali ke Mbak Tini ya Mas ya. Yeah. Mbak Tini ini meninggal ya dengan keadaan hamil. Yeah. Nah terus ini pas waktu mati itu diambil sama siapa Mas, atau jadi tunggal si perjanjian dengan suaminya dengan gaib itu ya? Untuk meninggalnya itu ketika kok kita mungkin ada permasalahan seperti itu, kita berpacunya itu jangan ke mitos yang ada saja Mas, karena itu akan menyakitkan keluarga. Kenapa kok menyakitkan keluarga? Kalau kita bilang itu korban dari tumbal, pasti keluarganya akan ikut tidak menerimanya. Itu pasti apa? Dia pasti sudah meninggal tapi masih ingin mencarinya lagi. Neng di padahal sudah tahu jasadnya sudah dikubur. Itu akan menyakiti. Makanya kalau apalagi Mbak Tini itu meninggalnya itu dalam keadaan punya bayi di dalam kandungan, ya itu termasuk orang yang meninggal syahid. Kalau saya itu seorang meninggal syahid, surga akan masuk surga itu. Karena apa? Dia meninggal dalam keadaan berjuang. Dia berjuang melawan penyakitnya, juga dia bertaruh dengan nyawa anaknya. Itu. Kalau Mas Muhibin itu bilang Mbak Tini itu statusnya bagaimana? Apa tumbal apa-apa? Saya tidak berani menyimpulkan bahwa dia itu 100% tumbal. Mungkin sababiahnya itu diganggu oleh gaib, tapi ketika meninggal itu takdirnya Gusti Allah. Jadi ya sudah clear, nggak ada hal-hal yang lain. Mungkin kalau kita berbicara gaib, ketika kita uka-uka, ngerti uka-uka? Yeah. Uka-uka itu kita ambil mediator, kita masukin, pasti dia akan bilang, Jim yang akan masuk ke mediator itu akan bilang, siapa? Saya Mbak Tini, meninggal kenapa? Dedek tumbal ora bakal iso mlebu ring arwah wong jadi apa jenenge iki? Yeah. Masih jadi budak kan, nggak mungkin masuk kan secara logika. Makanya kalau kita berbicara tentang orang ini meninggal bagaimana, tumbal apa bukan, saya berani meyakinkan itu bukan tumbal. Tapi ya mungkin sababiahnya itu yang namanya Gusti Allah akan mencabut nyawa. Biasanya itu berbagai macam sebab. Dalane iki ono bae. Wong sing ngarani kadang mangan salah moro-moro gleleken isine meninggal juga bisa. Patuk man kerupuk ya juga bisa. Cuman itu kan kondisinya itu kan memang mungkin ya kalau kita bicara gaib itu ya juga angel sih. Kalau kita bicara seperti ini pasti akan menyangkal, menjadinya kontroversi, seakan-akan kita mempercayai menitik beratkan kegaiban tanpa kita memberatkan keimanan. Makanya mumpung masih bulan Ramadan, kita tetap jaga keimanan dan jangan sampai kita tergoyangkan mergo apa ya, suatu hal yang mungkin kita menarik untuk cerita tapi tidak bagus untuk kita asumsi untuk kejiwaan kita. Suaminya perjanjian gaib seperti bahasa apa Mas, atau siluman atau dari laut? Oh, itu untuk versinya Mas Agung. Ketika Mas Agung itu berinteraksi dengan Mbak Tini, itu sosok makhluk yang masuk ke tubuhnya Mbak Tini atau yang menguasainya itu katanya itu seperti panglimanya. Senopati. Iya, dia berbadan
besar, hijau, terus rambutnya itu rewak-rewak agak berburu seperti buta itu, tapi untuk itu mempunyai sabuk, mempunyai ikat pinggang tapi yang besar katanya. Mas Agung itu diancam, kamu bisa menyelamatkan orang ini, tapi saya akan meminta ganti oleh kamu, terserah siapa. Nah, Mas Agung posisi seperti itu tidak takut. Panjok tumbal apa panjok genti sopo tak genti kok genti wong kasarane duwe utang ora njaluk genti iki priye. Aku sebenarnya nulungi iki alam iki alami ora sanggenggu, kita berdampingan seperti itu. Mas Agung bilang seperti itu. Nah terus untuk setelah meninggal itu istrinya Mbak Tini itu bilang ketika di laut itu di kamar nahkoda pas di tengah laut itu ada burung gagak itu yang mau masuk ke kamarnya. Biasa kalau mungkin di daerah bagi orang-orang pelaku nelayan pasti akan tahu kalau ada burung gagak masuk ke dalam kamar atau mau masuk ke dalam kamar pasti akan ada sesuatu. Itu sudah tidak rahasia umum lagi, Mas. Itu suaminya Mbak Tini itu agak curiga, ini apa gagak kok Pak mlebu terus katanya. Nah terus suaminya Mbak Tini itu mimpi oleh sosok yang besar, ya mungkin itu mimpi sosok yang besar ingin mengambil anaknya, terus dia pukul desel, tapi dalam mimpinya itu hilang. Ketika sudah dipukul hilang, ini ada apa ini, sudah curiga ya, suaminya Mbak Tini itu di laut, ada apa ini. Nggak lama dapat telepon dari darat lewat radio. Kalau orang darat dengan orang nelayan itu kan tidak bisa memakai handphone, yang di laut nggak ada sinyal, pakainya radio. Nah, ini dikabari istrinya meninggal, dia kaget pulang sekitar hampir 1 bulan baru sampai darat. Ya dia nggak bisa melihat istrinya meninggalnya bagaimana, anaknya bagaimana. Kan tiba di rumah itu sudah ada kuburan seperti itu, hanya dikabarin. Soalnya kalau memang harus menunggu suaminya kan kasihan juga jenazahnya kan. Nah itu pas waktu kesurupan terus ya, kesurupan pocong terus dimanapun Mbak Tini riwayat masih hidup ya kesurupan terus. Emang wadahnya terbuka ya Mas waktu diteror makhluk-makhluk itu? Untuk wadahnya terbuka atau tidaknya, Mas Agung itu juga bilang ini juga di lokasi kalau nggak salah itu belakang rumahnya itu seperti ada ya mungkin Mas Agung itu kan dia mempunyai penerawangan yang ya nggak tahu lah, saya orang biasa ya. Itu katanya itu seperti pasar atau istana, pokoknya perkampungan lah, perkampungan. Soalnya itu kan tadinya itu seperti rawa-rawa rumahnya itu, rawa-rawa, banyak penghuni goibnya gitu. Saja jadi saya tidak bisa, soalnya kan saya bukan pelaku goib, saya tidak tahu cerita dari awal, cuman saya menemani teman saya yang kebetulan itu dia dimintai tolong oleh Mbak Tini itu, keluarganya Mbak Tini, untuk nyembuhin Mbak Tini dan anaknya. Nah ketika yang ini ya, yang paling mengagetkan saya itu, ketika Mbak Tini meninggal, adiknya itu kan memberi kabar pada orang-orang yang ada di kontak, orang kepercayaannya. Itu loh, orang pintar yang daerah Kulon, Mbak Tini tidak ada lah. Terus yang dari daerah wetan timur di Bel, ini Mbak Tini nggak ada, tolong dimaafkan ya. Lah terus innalillahi, bapak juga nggak ada, anaknya juru kunci, anaknya dukun yang di daerah timur itu, yang dari timur, ini bapak juga nggak ada. VC anaknya itu VC diperlihatkan jenazah dari bapaknya, berarti dukun dari
suaminya Mbak Tini. Meninggalnya sama bareng Mbak Tini. Kalau kita lihat, mungkin kalau dilogikakan itu dilala yo ngepasi ki Mbak Tini pernah bilang sama adiknya itu nanti suami saya minta dua. Nah, dua itu apakah satu istrinya, satu itu dukunnya, saya nggak tahu. Nah, itu dilala yang ngepasi. Jadi untuk saya sendiri itu untuk menangkap hal-hal yang seperti itu ki Pak bener ki mangle koyo opo iyo Pak ngomong ora bener kok dilalah kok pas juga. Ya, inilah mungkin yang penting itu kita tetap iman. Iman. Suaminya itu melakukan ritual apa Mas? Perjanjian itu sejenis apa Mas? Atau pesugihan atau ritual dari sajen-sajen terus mintanya terus imbasnya ke istrinya itu? Kalau saya tahu dari perbincangan Mas Agung dengan adiknya Mbak Tini, itu untuk hal-hal kebiasaan ketika pulang itu dia tidak menampakkan ada ritual, nggak ada apa. Kalau pulang dari laut ya sudah pokoknya pergi jalan-jalan sama anak istri, sama Mbak Tini kemana, wisata kemana, udah enggak. Kalau mau berangkat keluarga sedulur itu kasih uang, tapi enggak ada di rumahnya tempat ritual khusus atau tidak apa. Ya itu Mas, sudah percaya sama orang pintar. Ya. Nah kalau saya kemas lagi, apakah memang seperti itu? Jadi yang namanya mungkin berawal dari berangkat dari tidak ada perjanjian, lama-lama dia meminta yang harus, tapi yang di luar keterbatasan kita. Contohnya wong mosok njak liru kok keluarga sing disenengi. Mungkin kalau kita hanya nanti njaluk ndas kebu utawa ndas ayam itu mungkin nggak apa-apa, tapi kan di luar batasnya itu kan memintanya orang kan. Seperti itu ketika seperti cerita Pak Parman itu loh. Ya. Pertama tidak ada perjanjian, hanya pokoknya saya minta tolong bagaimanapun hasil tangkapan ikan saya itu berlimpah. Banyak. Seperti itu saja. Soal ritual dia nggak mau repot-repot ritual, sudah saya percayakan kok. Lah tinggal orang yang kita percayakan itu sistemnya, modelnya, cara kerjanya bagaimana. Kebetulan cara kerjanya itu kok ini request mintanya ini request mintanya kepala kerbau, ini request mintanya keluarga. Nah itu kalau saya berangkat dari pengalamannya Pak Parman ya itu seperti itu Mas. Masa pas waktu menemani Mas Agung ya Ya kan melakukan netralisir sama Mbak almarhum Mbak Tini ya, itu Mas pas waktu menemani Mas Agung kena imbasnya nggak Mas, apa diserang atau telah mimpi itu? saya enggak Mas, soalnya kan saya hanya ikut di sana udah tudut kon macet ya macet. Nah cuman Mas Agung itu mempunyai sepupu, diajak sepupunya itu sebenarnya itu disuruh seperti saya, hanya untuk Mas kamu jaga saja. Nah kebetulan sepupunya Mas Agung itu kan agak penasaran juga, tanpa pengetahuan Mas Agung dia lancang seperti ingin mencoba ada apa sih, seperti itu. Belum apa-apa sudah keserang katanya Mas Agung. 1 minggu dia tidak bangun katanya. Itu temannya Mas Agung, sepupunya. 1 minggu. 1 minggu. Saya tanya Mas Agung, rapopo? Nggak apa-apa, saya nggak ngapa-ngapain, saya hafalnya doa Allahumma barik lana Mas. Itu. Ada pengalaman apa lagi Mas selain Mbak Tini terus sama Pak Parman Jurumudi itu ya, mantan Jurumudi ya? Pengalaman saya baru melihat orang meninggal sebabiahnya itu dari hal-hal yang di luar nalar kita.
kok iso ya, kok iso ya, nganti ajalnya itu disebabkan dari ini, baru bisa. Gampangan ini mosok setan mangan menungso kan ya. Baru seperti ini saya melihat, ya mungkin kerana api, entah itu betul enggaknya itu ya juga saya itu agak-agak mau percaya gimana, nggak percaya gimana, soalnya itu kan di depan mata saya sendiri. Mungkin koyo teman-teman yang eh, kepercayaannya itu condongnya ke goib pasti akan mempercayainya, atau yang nggak patek mempercayai kegoiban pasti dia wah paling itu dilarang kebetulan. Makanya silahkan bagi pendengar pemirsa itu mau mengambil yang mana itu hak panjenengan, tapi bukan maksud saya itu untuk mengharuskan Anda mempercayai cerita saya. Iya. Inilah cerita dari Mas David ya, pengalaman seorang pelaut yang melakukan perjanjian gaib sampai istrinya mati habis ya. Setelah ini ada cerita lagi kan ke depannya nih dari pengalaman jenengan versi lain gitu. Versi lain dulu gimana? Yang dulu itu kan KKN. pas KKN saya itu kan KKN itu ya juga kalau mau minta pemirsa itu minta diceritain lagi ya saya nggak apa-apa kesini, tinggal pemirsa yang sudah melihat ini komen saja kalau mau minta saya menjadi bintang tamunya Mas Muhibin atau Lintang Misteri, saya siap untuk berbagi cerita. Next aja Mas ya. Yang penting komennya panjenengan saja. Kalau memang Mas terusin Mas terusannya ceritanya dari Mas Aidofik bagaimana? Oke. Nanti saya kesini. Percuma kan daripada saya cerita-cerita nggak ada yang nonton, nggak ada yang itu kan. Barangkali ada pesan nanti Mas buat teman-teman Lintang Misteri ya, biar mereka bisa mengambil cerita dengan pengalaman tentang pelaut ya. Ada sedikit hikmah yang saya tangkap. Ya itu seperti tadi itu kesimpulannya itu boleh kita meminta berkah, boleh kita meminta doa pada orang, tapi kita harus lihat orangnya. Dia berdoanya itu memintanya kepada siapa. Ojo nganti aku njaluk tolong karo wong, wonge njaluk tolong karo wong maneh. Sing iso yo aku njaluk tolong karo sampean Mas, tolong aku didongake rezekine ben lancar. Ya nanti Mas Muhibin ndongone karo pangeran, tapi ndongone karo berarti kan seperti calo. Ya. Semoga cerita dari pengalaman Mas David bisa diambil pelajaran kita semua ya. Makhluk gaib, tumbal, perjanjian gaib, punya supranatural, dukun. Kita jangan sampai percaya dengan dukun ya. Dukun aja Al-Fatihah nggak fasa ya Mas, nggak katam. Buat apa percaya dengan dukun? Percaya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kekuatan sebesar apapun tidak ada yang bisa membuat kekuatan Allah Subhanahu Wa Taala di alam dunia. Maka kita harus selalu banyak istighfar, sholawat kepada kanjeng Nabi kita Muhammad SAW. Jika Nur Muhammad tidak diciptakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka tidak ada alam bumi dan semesta alam kita yang kita hidup di alam dunia. Keutamaan makhluk adalah kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi terakhir adalah Nabi kita Muhammad SAW. Jangan sampai kita tinggalkan sholat waktu dan puasa Ramadan di tahun ini jangan kita tinggalkan. Semoga teman-teman Misteri melakukan ibadah puasa di tahun ini dengan penuh sebulan dan penuh berkah dan barokah minal alamin. Dan sampai sini Lintang Misteri pamit bila ada salah kata dengan saya Gus dan Aidofik. Mohon dimaafkan. Marhaban ya Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saksikan terus video selanjutnya di Lintang Misteri. Antara ada dan tiada mereka ada. Kita harus saling menghormati dan jangan sekali-kali menantang dengan bangsa gaib. Karena mereka juga ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Makasih Mas. Kita lagi Pak Mas Yaki Mas. Asik kan? Pembawaannya.
Pak.